Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, Jemaat Mesbah Doa yang dikasihi Tuhan. Dimanapun berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama satukan hati. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau menyembah Dia. Sebab Dia Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Dia Allah yang selalu memberikan yang terbaik buat kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Jikalau kami masih boleh diberi kesempatan untuk kami boleh datang ya Tuhan. Menyembah Engkau, menikmati hadirat-Mu. Kami merasakan pribadi Tuhan yang begitu dekat dengan kami. Biarlah kiranya Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi setiap kami dimanapun kami berada. Dan biarlah kami boleh mendapatkan hikmat ya Tuhan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan terus pimpin langkah kami. Tuhan terus pakai kami sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau sungguh berarti bagi kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih. Kami mau menyembah Engkau malam ini. Mari buka hatimu, mari sembah Dia. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Roh Kudus boleh mengalir. Oh Jesus, oh haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, panggil Dia Yesus. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, 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 Engkau segalanya bagi kami Tuhan. segalanya Yesus, bagiku. Yesus, Oh, Yesus, 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 Kau berarti Kau berarti bagiku. Yesus, oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisai perisaiku. kepadamu. Kepadamu Rohku berserah. rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu Engkaulah kekuatan dan perisaiku. Kekuatan, Engkau perisai kami. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, Kaulah Tuhan hasrat hati. kami rindu Ku rindu menyembah
Panggil dia Yesus, Yesus, Yesus. Engkau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Engkau segalanya. Panggil dia Yesus, 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 Yesus. Engkau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya, segalanya bagiku. Kau segalanya bagi kami itu. Oh Yesus, Yesus. Haleluya. Mari sembah Dia. Oh Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Kau yang layak disembah. Engkau kekuatan, Kau perisai kami. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, Kaulah Tuhan hasrat hatiku. Kami rindu menyembah-Mu, menyembah. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, Kaulah Tuhan hasrat hatiku. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus, Yesus. Mari naikkan dengan segenap hati, dengan iman. Yesus, panggil Dia, panggil namanya. Yes, Jesus, Jesus. Your presence, oh Lord Jesus. Yes, Yesus. Kau segalanya. Sekali lagi Yesus, Yesus. Yesus, oh Yesus. Kau berarti bagiku. Oh Yesus, 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 Yesus. Kau segalanya bagiku. Biar kami masuk lebih dalam ya Tuhan, untuk menikmati indahnya kasih-Mu, untuk menikmati indahnya hadirat-Mu. Kami mau lebih dalam lagi ya Tuhan. Jesus, Jesus, oh Jesus, Your presence. Mari sembah Dia, oh Jesus, Yesus,
Biar Engkau mendekap kami dengan kasih-Mu Tuhan. Dekap kami dengan kasih-Mu. Ya. Biar kasih-Mu mengalir, mengalir, mengalir. Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Lebih dalam kami menyembah-Mu. Terima kasih. Oh Jesus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi. Lebih dalam Ku cinta Kau lagi. Yesus. Ku cinta Kau. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Ku Yes. mengasihimu. Lebih dalam lagi. Ya, Lebih ya. dalam Mari dengan segenap hatimu, dengan imanmu, naikkan pujian ini. Tuhan. Yes. Lebih dari segala yang ada, yang ada. Lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Oh lebih dalam lagi. Ku rindukan Engkau ya Tuhan. Yes. Mari rindukan Dia. Lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, lebih dalam. Yes. Ku cinta Kau. Ku mengasihi-Mu ya Tuhan. Yes. Lebih lagi. Lebih dalam lagi. Kami rindukan Engkau ya Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, Yesus. Lebih dalam. Ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Mengasihi-Mu Tuhan. Lebih dekat. Mengasihi-Mu Yesus. Oh haleluya. Haleluya. Lebih dalam. Lagi ku rindukan Yes, Jesus. Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Dari Segala yang ada. Lebih dalam lagi. lebih dalam Lagi. ku Ku cinta cinta Kau. Yesus, Yesus. Ku mengasihi-Mu. Lebih dalam. Lebih dalam. lagi Ku cinta Kau. ku rindu Kau. Yes. Lebih dari segala yang ada. segala yang Ya, ada. ya, ya. Lebih dalam. lagi Ku cinta Kau cinta Yesus. Kau. Yesus. Ku mengasihi-Mu. Lebih dalam kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Lebih dalam kami mau menikmati hadirat-Mu. Lebih dalam kami mau menikmati hadirat-Mu. Ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, biar kasih hadirat-Mu yang menjamah setiap kami. Hadirat
untuk semua yang Tuhan kerjakan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima Kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu Tuhan. penyertaan-Mu sempurna, Amin. janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat kasih setiamu, Berterima pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. kasih Engkau selalu Tuhan buat menyatakan kasih, kekuatan-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu janji-Mu, sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat. Selama ku hidup, selalu ku lihat pertolongan-Mu selalu nyata Tuhan. Ku berterima kasih Buat kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Segenap hati kami nyatakan malam hari ini, kami bawa setiap pujian kami. Terima kasih, oh terima kasih buat kasih setiamu. Sebab penyertaan-Mu sempurna dalam setiap hidup kami sampai hari ini Tuhan. janji-Mu tak pernah terlambat. Kau selalu ada. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu Di dalam hidup Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat atas hidup kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan lakukan atas kami. Kami datang bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami sadar penuh bahwa bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tapi selalu ada Tuhan dalam setiap perkara lepas perkara yang kami hadapi. Kami punya Tuhan yang senantiasa menjadi pembela selama kami hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. penyertaan-Mu sempurna, Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Tak habis-habis kami nyatakan terima kasih Tuhan.
Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat atas kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu bahwa tidak pernah kami berjalan sendiri. Kami punya Allah yang senantiasa melindungi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur senantiasa atas hidup kami. Kalau kami punya Tuhan yang setia, saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kekuatan yang baru kami terima daripada Engkau, sukacita yang baru daripada Tuhan, bahkan mujizat dan kesembuhan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan kumpulkan kami. Kami boleh ada di dalam bait-Mu Tuhan. Ajar kami untuk boleh menjadi wanita-wanita yang memiliki iman yang teguh di hari-hari yang terakhir ini. Agar kami boleh melihat mujizat Tuhan terjadi di hidup kami. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya. Silakan duduk, ibu-ibu yang luar biasa. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Sekalipun banyak masalah, luar biasa ya. Siapa yang lagi ada masalah? Yang lagi tidak ada masalah? Ya, kalau nggak ada masalah pulang aja. Yang namanya hidup itu pasti ada masalah, dicari-cari, tidak dicari-cari tetap ada masalah. Ya kita nggak cari masalah tetap datang, apalagi kalau ya jangan cari-cari masalah. Baik ibu-ibu, ya tema firman Tuhan adalah iman yang teguh hari ini. Kita akan belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang luar biasa. Ya mari saja langsung kita buka di dalam Rut pasal yang pertama. Ya Rut pasal yang pertama ya memang agak panas ya, semua kipas-kipas nggak apa-apa. Ini neraka mulai bocor. Ya jadi marilah kita bertobat ya. Rut pasal yang pertama judul perikopnya adalah Rut dan Naomi. Kita baca, saya baca ayat 1, saudara 2 dan selanjutnya seterusnya ya. Rut dan Naomi pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. 2, nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat yang ketiga, kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. 4, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. 6, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. 8, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya, lalu diciumnyalah mereka tetapi mereka menangis dengan suara keras.
Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak yang akan kulahirkan untuk menjadi suamimu nanti? Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit apa yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. 14. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu 20. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut perempuan Moab itu dan menantunya. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Iya, ibu-ibu, kita baca di sini bahwa ada seseorang yang bernama Elimelek. Dia adalah seorang yang berasal dari Betlehem, Yehuda. Ketika pada waktu itu terjadi kelaparan di Betlehem, Yehuda, lalu ya namanya suami itu pasti kepengen merubah ya dan mengusahakan yang baik ya. Terjadi kelaparan di kotanya, di desanya, masa dia tidak melakukan apa-apa. Lalu Elimelek itu mengajak istri dan kedua anaknya untuk pindah kota. Ya, pindah kota mencari kehidupan yang lebih baik. Namanya kelaparan itu pasti tidak ada apa-apa. Lalu mereka pergi ke Moab. Ya, Moab itu adalah daerah orang yang tidak mengenal Allah, ya mereka tidak menyembah Allah Israel. Sampai di sana ya kita tahu bersama kisahnya, akhirnya Elimelek mati. Ya, coba ibu-ibu bayangkan kalau ibu-ibu menjadi Naomi. Berat enggak hidupnya Naomi itu? Ya, dia berangkat dengan suami dan kedua anak laki-lakinya. Alkitab berkata suaminya mati, ketika itu dua anaknya menikah dengan Rut dan Orpa. Tapi tidak berapa lama setelah mereka menikah, Alkitab berkata anak laki-lakinya dua-duanya mati. Jadi benar-benar Naomi itu menjadi seorang diri ya. Jadi hari ini ibu-ibu enggak usah terlalu alay lebay kalau ada masalah, amin. Apa yang kita alami belum seberat apa yang dialami oleh Naomi. Suaminya mati, dua anak laki-lakinya mati. Itu benar-benar satu goncangan yang sangat luar biasa. Makanya ketika dia pulang ke kampungnya, mereka memanggil, engkau kan Naomi? Dia bilang, jangan sebut aku Naomi, panggillah aku Mara. Mara artinya pahit, sebab Tuhan sudah melakukan yang pahit terhadap aku. Lalu ya Naomi ini seorang wanita yang beriman kepada Tuhan. Ketika dia dapat dua menantu, Orpa dan Rut ini bukan orang Israel, mereka orang Moab, ya, orang yang tidak menyembah kepada
Allah. Tapi kenapa Ruth begitu beriman? Ya saya yakin dan percaya Naomi sebagai mertua pasti menunjukkan, ya saya kalau ada kipas angin boleh ya dikasih kipas angin. Ya panas kalau ada aja, kalau nggak ada ya enggak apa-apa ya. Kalau ada kipas angin boleh ditaruh di pinggir sini mungkin, ya terima kasih ya Bu. Ya tukang keringat saya ya, apalagi memang aduh ini di Bali ini mataharinya satu ya. Satu orang satu, luar biasa. Jadi ketika itu ya matilah anaknya, mati juga suaminya. Saya yakin tidak ada pukulan yang begitu berat, ya dia satu keluarga mati semua, berarti dia tinggal sebatang kara sendiri. Akhirnya dia berpikir, ya buat apa saya tinggal di Moab, nggak ada keluarga. Dan ketika itu dia juga mendengar bahwa di Israel, di Bethlehem itu Tuhan sudah memberkati. Ibu-ibu nggak usah lihat yang pasang kipas angin. Ya begitu ada yang pasang kipas angin langsung matanya semua begini. Jadi ya ketika waktu itu kira-kira kita juga kalau jadi Naomi ya pulanglah ya. Siapa tahu juga di sana ada saudara keluarga. Hidup sebatang kara di Moab itu buat apa. Lalu ketika itu Alkitab berkata dia mau pulang. Ya ketika dia pulang, waduh terima kasih langsung ada angin sorga dari belakang. Ya terima kasih ya Pak, upahmu besar di sorga. Juga di bumi ya. Kalau cuma di sorga kelamaan, di bumi juga. Jadi ketika dia pulang, ya dia dua mantunya ini ikut. Ya saya melihat ini mantu-mantu yang luar biasa. Saya berdoa kita nih kalau jadi mantu, jadilah mantu yang luar biasa. Amin. Ya siapa yang masih punya mertua di sini? Semua ya masih punya mertua ya. Berbuat baktilah kepada mertuamu. Ya jangan kau marah kepada mertuamu, kau jengkel lalu kau beli tanaman yang kayak pedang yang namanya lidah mertua. Jangan ya. Alkitab berkata ketika itu dua menantunya ini ikut. Lalu Naomi bilang begini, kamu ndak usah ikut aku, lebih baik kamu pulang ke bangsamu, siapa tahu kamu masih dapat suami. Ini mertua pengertian. Kenapa juga anak mantunya pengertian? Karena dia juga menjadi mertua yang baik. Di sini siapa yang sudah jadi mertua? Yang sudah jadi mertua, yang sudah punya menantu, angkat tangan. Jadilah mertua yang pengertian sama anak mantu. Pasti juga anak mantu akan sayang kalau kita juga pengertian. Naomi itu tidak menunjukkan egoisnya kepada menantunya, dia bilang kamu pulang karena kamu masih muda. Aku sudah tidak mungkin melahirkan anak laki-laki buat kamu. Ya kalaupun aku malam ini menikah melahirkan anak laki-laki, lama masa kamu tunggu anakku sampai besar, ya terlanjur tua nanti. Dia bilang kepada menantu-menantunya ini, jangan engkau sia-siakan masa depanmu yang masih ada harapan dengan mengikuti aku yang sudah tidak ada harapan ini. Ya lalu akhirnya menantunya menangis, Orpa menangis, tapi Orpa akhirnya memutuskan untuk pulang. Seorang wanita yang beriman, Ruth, dia bilang begini, aku tidak mungkin membiarkan engkau pulang. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Kita tahu orang Moab itu tidak menyembah Allah Israel. Tapi kenapa Ruth yang bukan orang Israel, dia berkata kepada Naomi, Allahmu itu adalah, kenapa ibu-ibu? Saya yakin Naomi ini memberikan teladan iman kepada Ruth. Sehingga membuat Ruth bisa berucap kepada mertuanya, dia bilang, bangsamulah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Ini iman yang luar biasa. Kalau mau dipikirkan udah gak ada suami yang akan diikuti kan. Ruth juga pasti berpikir Naomi ini bukan orang yang kaya. Ya kalau dia ngikuti mertua janda kaya gitu kan lumayan ya. Pasti dapat. Pinter ya, tahu semua ya. Dapat warisan ya. Langsung ngerti gitu ya, warisan ya.
Banyak orang punya motivasi yang salah ya, mengikuti karena ada iming-iming dapat warisan, dapat harta. Apalagi kalau mertua saya ini, wah bentar lagi ini kayaknya dipanggil Tuhan. Lumayan ya aku pura-pura baik. Ingat Tuhan itu Tuhan yang melihat hati ya. Rut tanpa memandang apapun, Naomi ini janda miskin, tidak punya apa-apa. Ya dia pulang, Rut tidak ada dasar untuk berharap ikut Naomi. Tapi sebuah iman yang dia lihat dari hidupnya Naomi ketika Naomi mungkin dulu bersama-sama dengan mereka. Mungkin dia berdoa, perilakunya sebagai mertua adalah perilaku yang menjadi teladan, menjadi contoh. Itu yang membuat iman di hati Rut itu tumbuh kepada Allah Israel. Ibu-ibu, bagaimana kita ini mentransferkan iman kepada anak kita, keluarga kita, menantu kita, mertua kita adalah lewat tindakan dan kita nggak mungkin saudara bisa dilihat baik ya kalau ya kelakuan kita tuh ada orang tiap hari bikin status firman di Facebook, di Instagram. Tapi kelakuannya ya begitu. Tiap hari ngomong Roh Kudus, di rumah kayak roh halus. Ya, bertobat ya. Bagaimana anak-anak kita bisa melihat iman, orang di sekeliling kita bisa melihat Allah yang kita sembah itu, waktu kita ini menyatakannya lewat sikap dan perbuatan. Kenapa? Karena perbuatan kita, sikap kita itu berbicara lebih keras daripada sekedar ucapan mulut kita. Saya nggak perlu teriakin anak-anak saya tentang firman Tuhan dan ngomong ke mereka, kamu tuh harus begini. Tetapi lewat sikap hidup saya, bagaimana saya menghormati Tuhan, mereka itu melihat. Mereka tahu, ya saya tidak perlu susah-susah, pukulin mereka, hajar mereka, saya cuma tinggal ngomong, di hatimu tuh ada Roh Kudus. Iya mam, aku tahu. Waktu dia pacaran dengan orang yang salah, saya cuma ngomong, Ji, mami tidak mau mempengaruhi kamu dengan keputusanmu, tapi kamu bisa menilai. Ya ingat kita nggak cari yang kaya, nggak cari yang punya jabatan, kita cari yang takut Tuhan. Dia bilang, iya mam, aku nih lagi uji. Berapa bulan kemudian dia ngomong, mam, aku udah putus. Puji Tuhan. Kita nggak perlu harus berantem, harus apa, kenapa? Mereka melihat. Iman orang tua, setiap kali kami ada persoalan dari anak-anak masih kecil, kami ceritakan pergumulan. Ketika kami dulu gak bisa bayar rumah, kami panggil anak-anak, dek kita berdoa sama-sama. Papi mami ini gak bisa bayar cicilan rumah, mungkin rumahnya ditarik lagi, kita gak ada rumah, kita ngontrak lagi, ndak apa-apa. Saya bilang, nanti kalau kiamat semuanya juga hancur. Gak ada rumah baik, gak ada rumah jelek. Ya jadi kita berserah sama Tuhan. Mereka berdoa bersama, kita gandeng tangan bersama. Ketika ada mujizat terjadi, ya kita bisa bayar lunas rumah itu. Saya cerita ke anak-anak, saya bilang ini hasil doa kita, Tuhan itu hidup. Amin. Mereka hanya melihat ya. Kemarin anak saya tuh bilang, mam aku tuh kalau ngobrol-ngobrol sama mereka bertiga kakak adik katanya gini, aku tuh ngomong makanya mami itu diberkati Tuhan ya, soalnya mami itu ya suka berbuat baik sama orang yang jahat aja dia mau memberkati loh. Mereka cerita nih sama saya, kita sih aduh kalau aku sih kayaknya berat ya, tapi ya buktinya ya mami diberkati Tuhan, makanya kita juga harus melakukan seperti itu. Saya bilang kepada anak-anak saya, kamu kan udah lihat teladannya kan. Mami tuh gak pernah kepahitan, ya orang yang berbuat jahat kalau kita bisa berkati. Nah anak saya bilang, aku bisa ya enggak ya mam kayak gitu. Ya kamu harus belajar, latihan dari sekarang. Mereka melihat iman kita. Kenapa ada iman dalam hati Rut? Karena dia melihat mertuanya ini Naomi, dan Tuhan itu punya rencana, dia turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Akhirnya ketika Rut memaksa Naomi, ndak aku harus ikut pulang dengan engkau. Karena bangsamu itu adalah bangsaku, Allahmu itu adalah Allahku.
Tidak gampang loh Bapak Ibu. Membuat orang percaya bahwa Allah kita itu juga adalah Allahnya dia. Makanya ketika orang buat jahat sama kita, enggak usah marah. Enggak usah kepahitan. Ya kita difitnah, kita dihina, biarin aja. Makanya Tuhan kasih kita 2 tangan untuk tutup kuping kanan dan kiri. Kalau 3 tangan, 1 buat nampar mulut orang, amin. Karena tangannya cuma 2, ya buat tutup kuping kanan kiri saja. Nggak boleh nggak boleh sumpel mulut orang. Nggak apa-apa. Ada orang datang sama saya, Bu, ipar saya itu jahat, mertua saya itu jahat, Bu. Saya bilang tetap doakan, sudah loh, berkali-kali sudah saya doakan tapi dia jahat terus. Saya bilang berarti ya kamu belum lulus ujian. Lah terus sampai kapan Bu saya itu berdoa, sampai kapan saya lulus ujian? Sampai kamu sudah tidak merasa lagi ketika kamu disakiti, kamu tidak rasa sakit, itu kamu lulus. Hah? Begitu? Iya, sampai ketika mereka berbuat jahat kepadamu, engkau bilang terima kasih Tuhan. Aku sedang diuji dan aku tidak mau kalah dengan kejahatan, tapi aku mau kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu engkau lulus. Tapi kalau kau masih menggerutu, masih marah, masih protes, belum lulus. Sampai kapan saya berdoa? Saya bilang sampai kau lulus. Katakan, Alkitab berkata berbahagialah engkau kalau engkau itu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Artinya apa? Ketika engkau difitnah, berbahagia ibu-ibu. Karena itu sebuah kesempatan untuk kita diproses bisa naik ke level yang lebih tinggi. Cara kerja Tuhan tuh begitu. Makanya dikatakan berbahagialah jika kamu dinista, jika kamu difitnah. Ya karena kebenaran, karena tidak semua orang bisa memperoleh kasih karunia untuk dibentuk dan diproses Tuhan. Hanya orang yang dikasihi Tuhan. Sebab Alkitab berkata Tuhan menghajar orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Supaya kita ini tidak menjadi anak-anak gampang. Ruth melihat iman Naomi. Ketika Naomi mau pergi, dia tidak meninggalkan. Ingat apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Kalau engkau menabur kebaikan, maka engkau akan menuai kebaikan. Kita ini berharap orang perlakukan kita baik. Kita berharap anak kita baik, mantu kita baik. Tapi kita sendiri kadang-kadang tidak mau bersikap baik. Ya, ada saudara ibu-ibu anaknya baru nikah. Dia udah bikin status. Tidak ada seorang pun yang mencintaimu lebih daripada mama. Lucu loh, anaknya laki-laki ini baru menikah. Mama baper, ini mesti mama alay lebay. Ya, baper koper bagasi nih. Ya, apa itu baper? Bawa perasaan, koper korban perasaan. Bagasi apa? Bahagia enggak, sedih iya. Masa anak baru nikah loh, baru hari itu diberkati resepsi, malamnya bikin status. Ingat ya nak, tidak ada seorang pun wanita yang mencintaimu seperti mama mencintaimu. Pret. Coba ibu-ibu bayangkan kalau kita yang jadi menantunya. Itu kan perang kan. Bagaimana mertua tidak punya akal, gak punya hikmat. Orang bikin status kayak di story ya. Tulis gini, anakku, mama doakan engkau, istrimu lebih mencintaimu daripada mama. Kan bagus istrinya baca, amin mah, mama yang luar biasa. Bener gak? Ya kenapa ada ibu-ibu yang suka ngomong bikin pahit orang, suka bicara bikin kepahitan anak, ya hatimu tuh belum beres. Bagaimana kita bisa menjadi panutan, bagaimana kita bisa membawa sesuatu yang baik. Baru menikah loh, udah bersaing sama menantunya. Itu kan saingan namanya. Nggak ada perempuan lain yang bisa mencintaimu seperti mama mencintaimu. Ih ini mama ya. Bukannya bilang begitu sama anak lepaskan berkat malah ngajak berantem. Kalau engkau ingin menikmati yang baik, lakukan juga yang baik. Bagaimana engkau bersikap seperti itu juga engkau akan terima ya. Kalau kita nih baik, biar sejahat apapun menantumu, kalau engkau rajin berbuat baik, nggak mungkin dia tuh jahat terus. Ada waktunya.
Lalu akhirnya Naomi pulang ya ke Bethlehem di Yehuda. Ketika sampai di sana, semua orang itu menyambut dia berkata, Naomi, Naomi, Naomi. Engkau pulang dengan siapa? Dengan Ruth ini loh. Mantuku yang dia nikahi anak saya sudah mati. Tapi dia tetap mau ikut denganku. Janda miskin. Ini juga menantu luar biasa loh. Dia pulang akhirnya pada waktu itu Alkitab berkata sedang musim menuai jelai. Pada waktu itu sedang musim panen gandum. Lalu Ruth setiap hari dia datang ke ladang yang namanya Boas. Boas ini adalah saudara dari suaminya Naomi. Jadi Elimelek itu punya saudara, punya anak ini Boas ya. Dia seorang yang punya ladang gandum yang besar. Lalu di Israel pada zaman itu aturannya adalah begini. Ketika ladang gandum itu dipetik, maka orang-orang miskin itu ikut di belakang para pemetik. Semua benih yang jatuh tidak boleh dipungut, itu akan dipungut oleh orang miskin. Itu adalah hukum Israel supaya orang miskin mendapatkan makanan. Jadi Ruth itu ngikut dari belakang para pekerja-pekerjanya Boas. Ketika ada jelai gandum yang jatuh dia pungut, dia masukin ke dalam ya tempatannya dia yang dia bawa. Setiap hari dia melakukan itu. Kenapa Ruth melakukan itu? Supaya Naomi ini juga bisa hidup, bisa makan. Ya kasihan Naomi sudah tua. Ibu-ibu lihat ya, kalau engkau punya iman yang benar, Tuhan pelihara engkau, masa tuamu engkau tidak akan dibiarkan. Karena itu menaburlah yang benar. Lalu Ruth ini setiap hari datang. Akhirnya ya Boas ini melihat ya Ruth ini mungkin ya cantik, tidak dikatakan juga dia cantik di situ. Tapi Boas melihat, ditanya sama pegawai-pegawainya, itu siapa? Mereka cerita, itu Ruth menantunya Naomi yang dari Moab ikut Naomi pulang. Boas bilang, oh dia ya yang lagi diceritain semua orang, menantu yang luar biasa ngikuti ibu mertua miskin dan pulang ke kampungnya. Boas bilang, oh itu ya, iya. Lalu Boas bilang sama pekerjanya, kalau gitu kamu kalau metik gandum kamu sengaja jatuh-jatuhin yang banyak. Supaya Ruth bisa ambil yang banyak. Itu ceritanya. Ya, mungkin Boas kasihan melihat dua-dua janda miskin nih. Dan harusnya memang yang menjadi penebus Ruth itu Boas, karena Boas masih saudara suaminya. Akhirnya Naomi bilang, kamu perhatikan Boas, iya. Dia itu harusnya yang menebus engkau. Menebus kita berdua ini janda. Hukum di Israel, kalau ada janda yang mati ditinggal suami, maka harus ada pihak keluarga yang menjadi penebus. Artinya kalau dia masih muda dinikahi, kalau dia udah tua dipelihara. Nggak boleh dia jadi janda sendirian. Ya, jadi kalau muda nggak apa-apa dinikahi. Ya, kalau tua ya dipelihara. Ya, tapi tidak berlaku sekarang bagi orang Kristen ya. Ada bapak-bapak. Ada saudara ibu-ibu konseling sama saya, Bu suami saya selingkuh sama janda. Terus saya bilang sama suami saya, kamu enggak boleh selingkuh. Dia bilang, kamu itu enggak ngerti firman Tuhan ya. Yesus berkata perhatikan janda-janda. Kalau saya tinggalin dia, siapa yang urus dia sama anaknya, siapa yang kasih makan. Saya bilang, ibu bilang sama suamimu, Alkitab bilang, perhatikan janda-janda tua. Kalau kau perhatikan janda tua itu ibadah, perhatikan janda muda itu nafsu. Ya, tapi hukum Israel begitu. Zaman dulu, akhirnya waktu itu Naomi bilang, coba kamu deketi Boas, kalau ada waktu deketi dia, duduk di bawah kakinya. Akhirnya pada suatu hari, ya Ruth duduk di bawah kaki Boas, dan Boas melihat Ruth muka dengan muka. Lalu dia berkata, aku akan mengambil engkau sebagai istriku. Tapi ada satu saudaraku yang harusnya dia yang harus menjadi penebus. Lebih berhak dari aku, lebih dekat mungkin hubungannya. Aku akan tanya kepada dia, kalau memang dia mau mengambil engkau sebagai istrinya, maka aku bebas dari tanggungan. Dan akhirnya
ya dia bertanya dan orang itu berkata, tidak, aku tidak mau mengambil Rut sebagai istri. Kalau engkau mau menebus silakan. Dan Alkitab berkata akhirnya Boas menikahi Rut. Jadi ibu-ibu kita lihat dan siapa sebenarnya ya Rut dan Boas ini, kita lihat ada di Rut pasal yang keempat. Kalau kita melihat di sana akhirnya mereka menikah, Rut menjadi istri Boas. Dikatakan di sana ayat yang pertama, Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana, kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Boas bilang bukan aku, ada satu saudara yang lebih dekat. Lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu, lalu berkatalah Boas, hai saudaraku, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini. Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, duduklah kamu di sini. Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal ini kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku sebab aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Dia yang punya hak lebih untuk menebus Naomi, Rut dan semua harta-harta milik Boas. Milik Elimelek. Sesudah engkau baru aku, kata Boas. Lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau juga memperoleh Rut. Dia bilang, oke, saya mau beli tanah itu. Lalu dia bilang, kalau begitu engkau ambil tanah itu, tapi engkau juga harus mengambil Rut menjadi istrimu. Perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Dia udah punya istri, udah punya keluarga, dia bilang gak bisa. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Kalau beli tanahnya mau, tapi kalau suruh kawin dengan Rut dia tidak mau. Akhirnya Boas berkata, ayat 7, beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau sajalah yang membelinya dan tanggalkanlah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksiku bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi, termasuk Rut. Ya, juga Rut perempuan Moab itu istri Mahlon aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah yang menjadi saksi Tuhan. Kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dihampirinya lah dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, Rut hamil, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Siapa anaknya Rut dan Boas? Dikatakan di sana, sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Wow,
Naomi memperoleh Rut, dikatakan dia lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Karena berkat Tuhan yang mengikuti Rut. Sebab Rut memiliki iman yang luar biasa. Dia katakan Allahmu adalah Allahku tadi. Dikatakan dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya kepada Naomi, hari ini telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya siapa? Obed. Obed itu siapa? Dialah ayah Isai, ayah Daud. Jadi Obed itu adalah kakeknya Daud. Kita tahu lewat Daud keturunan Juru Selamat Yesus Kristus anak Daud itu disebut. Berarti Rut merupakan nenek moyang dari lahirnya sang Juru Selamat. Wow, enggak ibu-ibu? Kalau kita melihat tadi Rut itu siapa? Kalau dia tidak memilih mengikuti Allah Naomi, maka dia cuma menjadi seorang perempuan Moab yang namanya tidak pernah tercatat di dalam Alkitab. Dia tidak menjadi seorang pembuat sejarah. Dia tidak akan menjadi apa-apa kalau dia hanya tinggal di Moab. Tetapi dengan penuh resiko, dia meninggalkan semua kesenangannya di Moab. Dia tinggalkan orang tuanya, dia tinggalkan negerinya yang mungkin lebih menjanjikan untuk dia dapat suami lagi. Tapi dia mengabdikan dirinya kepada Naomi menantunya. Karena dia ingin mengikuti Allah Naomi. Dengan resiko yang besar Naomi ini miskin. Tapi firman Tuhan berjanji Allah turut bekerja. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Mari kita menjadi ibu-ibu yang menjadi pembuat sejarah dalam hidup kita. Mungkin kita tidak seperti Rut yang akan membuat sejarah. Wow, lahirnya nenek moyang Yesus Kristus dari keturunan Daud. Obed ayahnya Isai, Isai ayahnya Daud. Berarti Obed anak Rut itu kakeknya Daud. Ya, kita mungkin tidak seheboh itu, tapi biarlah ibu-ibu, suami, anak, orang-orang di sekeliling kita, cucu cicitmu akan mengingat imanmu yang luar biasa. Karena mereka melihat keteladanan hidup kita. Saya percaya ketika kita ini punya iman, kita melihat bahwa Tuhan turut bekerja. Mari apapun persoalan kita, percayalah itu sebagai satu cara Tuhan untuk mendewasakan engkau. Jangan pernah mundur, jangan menyerah. Saya undang suami saya bisa maju ke depan untuk mainkan musik. Ya, dan ibu-ibu kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Ini suami saya ibu-ibu, ya, dilarang ajak foto berduaan. Saya percaya bahwa dulu saya berpikir ketika saya jadi Kristen, saya diusir dari rumah. Saya bilang Tuhan saya tidak mau menikah, saya mau melayani Tuhan saja. Tapi ya Tuhan itu bicara sama saya, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Jadi saya berdoa jodoh saya di mana Tuhan pertemukan kami di gereja di Solo. Ya, dan kami menikah. Ya, saya cuma bilang Tuhan, bagi saya pernikahan adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu, tapi untuk menggenapi rencana Tuhan. Jadi saya tuh sama suami ketemu, kita kayak botol ketemu tutup. Saya nulis artikel, dia yang desain majalahnya. Saya bikin lagu, dia yang aransemen musiknya. Saya syuting di YouTube, dia yang bikin channel YouTube saya. Jadi dia adalah orang di belakang layar yang Debbie Basir TV ada sampai hari ini itu karena suami saya. Ya, dia terus ya setia. Jadi ya saya kemana-mana pun pergi ya syuting saudara. Tadi sebelum kesini kami syuting di hotel. Kita mau bilang bahwa kita punya Tuhan yang besar. Biar kita mau punya iman yang teguh kepada Tuhan. Kita mau katakan pada Tuhan, kami percaya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Kita bangkit berdiri bersama saudara. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji
dalam genggaman-Mu Tuhan, genggaman-Mu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau lebih besar dari persoalan kami. Yes Lord, Engkau sanggup menggenapi Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan dari awal pujian ini, biar ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji, setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan pernah menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Percaya dengan iman, angkat tanganmu dan katakan pada Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Yes, Engkau lebih besar dari segala persoalan kami Tuhan. Engkau berjanji. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Biar musik saja, mari kita tundukkan kepala dalam hadirat Tuhan. Kami tahu Bapa, sering kali ketika kami menjalani hidup, ada begitu banyak proses yang sering kali kami rasa itu di luar kekuatan kami sebagai manusia. Namun kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sudah menyertai Ruth dengan demikian indah rencana-Mu. Seorang wanita yang bahkan tidak punya iman kepada Allah, namun dia taruh setitik iman dalam hatinya. Dia berkata, Allah-Mu adalah Allahku. Dan Tuhan, betapa indah Engkau mengatur masa depannya, sehingga dia boleh menjadi nenek moyang dari keturunan Sang Juru Selamat. Kami juga percaya Tuhan yang sama yang memegang kendali atas hidup kami. Mungkin di depan kami masa depan itu suram, kami tidak bisa melihat apa-apa. Namun dengan iman yang teguh, malam ini kami mau percaya bahwa rancangan-Mu atas hidup kami tidak pernah gagal Tuhan. Karena itu ajar kami menyelaraskan diri kami dengan Engkau hari-hari ini. Ampuni kami Tuhan, ampuni kalau sering kali
melakukan apa yang Tuhan mau. Kami salah merespon dalam hidup kami. Malam ini kami datang Tuhan, mampukan kami Bapa melakukan apa yang Tuhan mau. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.